Manajer Indonesia respon Saiwar Thailand, kita bukan bangsa penakut. Jelang duel pelatih Thailand puji timnas Indonesia U22 gesit dan cepat. Pelatih Thailand akui timnya kelelahan akibat 2 kali dirugikan jadwal. Persib Bandung punya peluang rekrut Elkan Bagot. Zainuddin Amali tegang dan stres lihat perjuangan timnas Indonesia. Sumarji merespon pernyataan pemain Thailand Song Chai Tongcham. Song Chai Tongcham mengatakan fans timnas Indonesia U22 lebih baik tidak datang menyaksikan partai final. Kalau bagi kita kan Saiwar ya, supaya kita takut. Kita bukan bangsa penakut. Kalau perlu kita maju, maju, ucapnya. Sementara itu Sumarji memastikan penggawa timnas Indonesia U22 tidak larut dalam euforia setelah kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Vietnam. Sekarang tidak ada euforia dan anak-anak fokus. Malam saya berikan kesempatan pemain untuk bercanda, bersenda gurau sama teman-temannya, dan tetap didampingi psikolog, kata Sumarji. Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga final SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, Selasa 16 Mei 2023. Berikut 3 pemain Thailand yang berbahaya bagi Timnas U22 Indonesia. Yang pertama ada Tirasa Koipihimai. Pemain yang berposisi sebagai juru kedua tersebut sejauh ini sudah membukukan 4 gol di SEA Games 2023. Tirasa Koipihimai sejajar dengan Saravanan Tirumurugan dari Malaysia dan juga Fajar Fatur Rahman yang juga mengemas 4 gol. Ketiganya terpaut 1 gol dari Nguyen Van Tung Vietnam di puncak daftar top skor SEA Games 2023. Kemudian yang kedua ada Yotsakorn Burapa. Dia kini sudah mengemas 3 gol di SEA Games 2023. Bagi Yotsakorn Burapa yang berusia 17 tahun, dia sudah membuktikan kualitasnya di kompetisi Thailand. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada Achit Polkirerom. Achit Polkirerom sejauh ini sudah mengemas 2 gol di SEA Games 2023. Pemain berpostur 181 cm tersebut berpotensi mengacaukan pertahanan timnas U22 Indonesia. Seperti diketahui, Irak tergabung dalam grup D bersama timnas Indonesia. Irak tak ingin gugur di penyisihan grup. Meski diunggulkan, mereka tak ingin meremehkan lawan-lawannya. Ya, skuad asuhan Jesus Casas ini akan mempersiapkan Piala Asia 2023 dengan sejumlah laga uji coba. Salah satunya ingin menjajal kekuatan tim Asia Tenggara. Sementara itu, menurut laporan Detau 247, Federasi Sepak Bola Irak atau IFA sedang melakukan negosiasi dengan Malaysia dan juga Thailand untuk mengatur pertandingan uji coba FIFA Matchday pada September 2023. Pelatih Thailand memuji Garuda Muda, yakni Isara Sritaru, menyebut anak asuh Indra Safri memiliki permainan yang cepat, tetapi ia akan fokus ke timnya sendiri. Jelas Indonesia adalah tim yang bagus, mereka gesit dan cepat. Jadi sekarang kami harus fokus pada diri kami sendiri, ucap Isara Sritaru. Pelatih asal Jepang itu tak mau sesumbar menjelang pertandingan krusial lawan timnas Indonesia. Jelas, tim-tim yang lolos ke final bagaimanapun dianggap sebagai tim yang bagus dan berkualitas, baik pemain termasuk pelatih dan staf di pertandingan berikutnya. Kami tidak bisa menjawab banyak sampai kami pergi ke lapangan, ucap Isara Sritaru. Dalam video yang ditunjukkan PSSI melalui YouTube, Arhan memberikan pesan-pesan kepada rekan setimnya di ruang ganti usai mengalahkan Vietnam. Kita sudah berjuang dengan 10 pemain dan kita mendapatkan hasil yang sangat bagus. Dan saya berharap di final kalian semua bisa lebih fokus lagi dan kita harus mendapatkan medali emas, ucap Pratama Arhan. Ya, setelah itu Arhan mendapatkan pelukan dari Bima Sakti yang bersatu sebagai asisten Indra Safri di tim Garuda Nusantara. Arhan sendiri dipastikan absen pada final SEA Games 2023 Indonesia versus Thailand. Thailand sebagai utusan grup B terhitung 2 kali dirugikan oleh jadwal, yaitu pada babak semifinal dan final melawan wakil grup A. Thailand baru melakoni laga semifinal melawan Myanmar pada Sabtu malam dengan kick-off 3 jam lebih lambat dibandingkan Indonesia. Artinya saat pemain Indonesia sudah beristirahat, Thailand masih harus berkeringat di lapangan. Ya, sementara itu pelatih Isara Sritaru mengungkapkan, Andan Yotsangwal dan kawan-kawan berada di titik paling lelah setelah laga itu. Kami memainkan semifinal hanya setelah 1 hari istirahat dan kebanyakan pemain terlihat kelelahan saat meladeni Myanmar, kata Isara Sritaru. Dengan kondisi Elkan Bagot yang tidak menentu membuka peluang bagi klub Liga 1 Indonesia termasuk Persib Bandung untuk merekrut Elkan Bagot dengan skema peminjaman. Bobotoh setuju Elkan Bagot gabung Persib Bandung.
Bahkan kata Bobotoh, ambil aja, cocok tandem dengan Nick Wipers. Jika benar demikian hadirnya Elkan Bagot ke Persib Bandung, tentu akan membuat penyegaran di lini pertahanan karena usianya masih 20 tahun. Selain itu, harga pasaran untuk Elkan Bagot pun tidak terlalu tinggi untuk ukuran sepak bola Indonesia. Ya, menurut data dari Transfer Market, harga pasaran Elkan Bagot berada di kisaran 4,3 miliar rupiah. Zainuddin Amali mengaku sangat tegang menyaksikan laga antara Timnas U22 Indonesia dan Vietnam pada laga semifinal yang berakhir 3-2. Kali ini saya menonton pertandingan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Saya sangat tegang dan stres. Kalau dulu-dulu saya kan bukan pengurus PSSI. Hari ini saya sebagai pengurus PSSI, ujar Zainuddin Amali. Kemudian Zainuddin Amali menambahkan pengurus akan memberikan dukungan total kepada para pemain. Zainuddin meminta pemain bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia agar bisa membawa pulang medali emas. Song Chai Tongjam yang mengisi lini pertahanan Timnas Thailand U22 mengakui lelah dengan padatnya jadwal di SEA Games 2023 Kamboja. Mulai sekarang kita harus bergegas dan memulihkan diri, karena pertandingan yang cukup sering membuat badan saya sangat lelah. Saya memiliki 2 hari lagi untuk melakukan yang terbaik sebelum kompetisi, ujarnya seperti dikutip dari Thairat. Sementara itu, Song Chai Tongjam bertekad tampil maksimal saat menghadapi Timnas Indonesia U22 dalam perebutan medali emas SEA Games 2023. Salah satu media Thailand Kaosot menyinggung kualitas Vietnam usai laga semifinal SEA Games 2023 yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia U22. Mereka menyebut kalau Vietnam kini sudah kehilangan tajinya usai dikalahkan Timnas Indonesia U22 di semifinal. Penurunan performa membuat Vietnam U22 tidak bisa memanfaatkan keunggulan untuk menang meski Indonesia U22 hanya tersisa 10 orang di lapangan sejak menit ke-60. Bunyi keterangan media Thailand Kaosot yang dikutip dari soha.vn. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.